Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, mahasiswa dari Universitas Budi Luhur dengan NIM 2211601246 dari kelompok XB. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tinjauan artikel yang berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Tinjauan artikel ini dibutuhkan sebagai tugas dari jaringan komputer dan komunikasi data. Selanjutnya tinjauan artikel ini penulisnya adalah David D. Clark dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Dan pembahasan kali ini atau pembahasan dari artikel ini adalah pengembangan jaringan komputer ke dalam jaringan dengan jangkauan yang luas atau populernya dikenal sebagai internet untuk saat ini. Topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah pengertian dan fungsi ARPANET. Setelah itu tujuan-tujuan dari arsitektur dan protokol. Selanjutnya ada jenis layanan dan variasi jaringan. Setelah itu ada datagram, berikutnya ada TCP dan batasan serta kekurangannya. Langsung saja kita bahas tentang ARPANET. ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network ARPANET adalah jaringan sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi atau singkatnya sebagai topografi jaringan komputer yang kemudian menjadi apa yang sekarang kita kenal secara populer sebagai internet. Dan menjadi jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP atau IP. TCP atau IP merupakan dua teknologi yang menjadi fondasi dari internet. Rangkaian internet TCP/IP pertama kali dikenalkan secara umum pada tahun 1972 pada bulan Oktober sekitar 15 tahun yang lalu setelah jurnal ini terbit. DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency telah mengembangkan proyek ini sehingga dapat digunakan secara luas. Pada tahun 1983, ARPANET dibagi menjadi dua pengelompokan, yaitu ARPANET dan MILNET. Fungsi ARPANET yang sendiri akan didedikasi untuk komersial seperti penelitian akademis dan lain-lain pada universitas-universitas. Sementara MILNET akan digunakan untuk keperluan transmisi data militer Amerika Serikat. Selanjutnya tujuan dari protokol-protokol atau arsitektur yang telah diasumsikan. Pertama, tujuan utama dari arsitektur internet yang dikembangkan oleh DARPA adalah teknik yang efektif untuk memanfaatkan multiplexing dari jaringan interkoneksi yang ada. Tujuan utama dari arsitektur internet dikembangkan oleh DARPA adalah teknik yang efektif untuk memanfaatkan multiplexing dari jaringan interkoneksi yang ada. Teknik yang dipilih untuk multiplexing adalah paket switching. Alternatif seperti pengalihan sirkuit dapat dipertimbangkan, tetapi aplikasi yang didukung seperti login jarak jauh secara alami dilayani oleh paradigma pengalihan paket. Dan jaringan yang akan diintegrasikan bersama dan proyek ini adalah jaringan pengalihan paket. Aspek terakhir dari tujuan mendasar ini adalah asumsi teknik khusus untuk menghubungkan jaringan-jaringan ini. Karena teknik pengalihan paket simpan dan teruskan seperti yang ditunjukkan dalam proyek DARPA sebelumnya. ARPANET dipahami dengan baik. Asumsi tingkat atas adalah bahwa jaringan akan saling terhubung oleh lapisan sekitar paket internet yang disebut gateway. Nah, pada tujuan utama terdapat kata efektif. Dan tentang apa yang harus dicapai pada interkoneksi diantaranya adalah pertama, komunikasi internet harus
terus berjalan meskipun kehilangan jaringan atau gateway. Internet harus mendukung berbagai jenis layanan komunikasi. Yang ketiga, arsitektur internet harus mengakomodasi berbagai jaringan. Yang keempat, arsitektur internet harus mengizinkan pengelolaan sumber dayanya yang terdistribusi. 5. Arsitektur internet harus hemat biaya. 6. Arsitektur internet harus mengizinkan keterikatan host dengan tingkat upaya yang rendah. Sumber daya yang digunakan dalam arsitektur internet harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuan selanjutnya dari arsitektur internet mendukung pada tingkatan layanan transportasi berbagai jenis layanan. Jenis layanan tradisional atau terkadang disebut sirkuit virtual adalah layanan pertama yang disediakan dalam arsitektur internet menggunakan Transmission Control Protocol (TCP) dengan fungsi pengiriman data dua arah. Jenis layanan yang berbeda dibedakan dengan persyaratan yang berbeda untuk hal seperti kecepatan, latensi, dan keandalan. TCP memiliki konsep yang berupaya untuk mendukung semua jenis layanan yang dibutuhkan, tetapi karena banyak layanan yang dibutuhkan menjadi jelas seperti menjadi sangat sulit dalam membangun dukungan untuk semua hanya satu protokol. Tujuan ini menyebabkan TCP dan IP yang semula merupakan protokol tunggal dalam arsitektur dipisahkan menjadi dua lapisan. TCP menyediakan satu jenis layanan tertentu, aliran data berurutan yang andal, sementara IP berusaha menyediakan blok bangunan dasar yang darinya berbagai jenis layanan yang dibangun. Karena keandalan yang terkait dengan pengiriman datagram tidak dijamin, tetapi upaya terbaik adalah mungkin untuk membangun layanan datagram yang dapat diandalkan. Dan dibuat protokol UDP untuk menyediakan antarmuka level aplikasi layanan datagram dasar. Arsitektur tidak ingin berasumsi bahwa jaringan yang mendasari sendiri dukungan berbagai jenis layanan karena ini akan melanggar tujuan penggunaan jaringan yang ada. Sebaliknya, harapan adalah bahwa berbagai jenis layanan dapat dibangun dari blok bangun datagram dasarnya menggunakan algoritma di dalam host dan gateway. Masalah yang paling serius adalah bahwa jaringan yang dirancang dengan mempertimbangkan satu jenis layanan tertentu tidak cukup fleksibel untuk mendukung layanan lain. Setelah itu, tujuan bertahan dalam menghadapi kegagalan. Mampu bertahan dalam menghadapi kegagalan, internet harus tetap menyediakan layanan komunikasi meskipun jaringan dan gateway mengalami kegagalan. Secara khusus, tujuan ini diartikan bahwa jika dua entitas berkomunikasi melalui internet dan beberapa kegagalan penyebab internet terganggu sementara dan dikonfigurasi ulang menyusun kembali layanan, maka entitas yang berkomunikasi harus dapat melanjutkan tanpa harus membangun kembali atau mengatur ulang keadaan tingkat tinggi dari percakapan. Lebih konkret, pada layanan pada lapisan transport, arsitektur ini tidak menyediakan layanan untuk berkomunikasi dengan klien bahwa sinkronisasi antara pengirim dan penerima telah hilang. Tetapi asumsi dari arsitektur ini bahwa sinkronisasi tidak akan pernah hilang kecuali tidak ada jalur fisik di mana komunikasi apapun dapat dicapai. Untuk mencapai tujuan ini, informasi keadaan menggambarkan percakapan yang sedang berlangsung harus dilindungi seperti jumlah paket yang dikirimkan, jumlah paket yang diakui, dan jumlah izin kontrol aliran beredar. Jika lapisan bawah arsitektur kehilangan informasi ini, mereka akan dapat mengetahui apakah data telah hilang dan lapisan aplikasi harus mengatasi hilangnya sinkronisasi dan dalam keadaan ini paket disimpan pada node switching perantara jaringan dan untuk melindungi informasi dari kehilangan yaitu dengan replikasi. Tetapi sifat replikasi yang terdistribusi algoritma untuk memastikan replikasi yang kuat sulit dibangun. Dan beberapa jaringan dengan informasi status terdistribusi memberikan perlindungan apapun terhadap kegagalan. Dan terdapat alternatif dari arsitektur ini adalah dari si penulis itu dia menyebutnya berbagi nasib. Pada model ini menunjukkan bahwa kehilangan informasi status yang terkait dengan satu entitas dapat diterima jika pada saat yang sama entitas itu sendiri hilang. Secara khusus, informasi telah
Setelah sinkronisasi, tingkat transportasi disimpan di host yang terhubung ke internet dan menggunakan layanan komunikasi. Ada dua keuntungan penting dari berbagi nasib atas replikasi. Pertama, pembagian nasib atau berbagi nasib melindungi dari sejumlah kegagalan perantara, sedangkan replikasi hanya untuk melindungi dari jumlah tertentu. Kurang dari satu jumlah salinan yang direplikasi. Kedua, berbagi nasib ini jauh lebih mudah direkayasa daripada replikasi. Dan tujuan terakhir adalah tujuan mengizinkan manajemen terdistribusi dari internet. Dari beberapa tujuan yang dibahas sejauh ini ada tujuan yang memiliki dampak paling besar pada desain arsitektur. Tujuan yang tersisa karena kurang penting, mungkin kurang efektif tercapai, atau tidak sepenuhnya direkayasa, yaitu tujuan mengizinkan manajemen terdistribusi dari internet sudah pasti terpenuhi dalam beberapa hal. Misalnya, tidak semua gateway di internet diimplementasikan dan dikelola oleh lembaga yang sama. Dari beberapa masalah yang paling signifikan dengan internet saat ini berkaitan dengan kurangnya alat yang memadai untuk memanajemen terdistribusi khususnya di bidang perotaan. Sangat sulit bagi rangkaian protokol manapun untuk mengklaim bahwa penukaran semacam ini dilakukan dengan efisien yang wajar karena jelas bahwa dalam keadaan tertentu arsitektur internet tidak menghasilkan pemanfaatan sumber daya komunikasi yang mahal dengan biaya yang efektif seperti arsitektur yang lebih disesuaikan. Kemungkinan sumber efisiensi layanan lainnya adalah pengiriman ulang paket yang hilang, karena internet tidak menuntut agar paket yang hilang dipulihkan pada tingkat jaringan. Mungkin perlu mentransmisikan ulang paket yang hilang dari satu ujung internet ke ujung lainnya. Ini berarti bahwa paket yang ditransmisikan ulang dapat melewati beberapa jaringan interferensi untuk kedua kalinya, sedangkan pemulihan di tingkat jaringan tidak akan menghasilkan lalu lintas berulang. Oke, next. Datagram. Fitur arsitektur mendasar dari internet adalah penggunaan datagram sebagai entitas yang diangkut melintasi jaringan yang mendasarinya. Ada beberapa alasan mengapa datagram penting dalam arsitektur. Pertama, mereka meniadakan kebutuhan akan status koneksi di dalam node switching perantara, yang berarti bahwa internet dapat dibangun kembali setelah kegagalan tanpa memperdulikan status. Kedua, datagram menyediakan sebuah blok bangunan dasar dari mana sebagai jenis layanan diimplementasikan. Ketiga, datagram mewakili asumsi layanan jaringan minimum yang memungkinkan berbagai macam jaringan digabungkan ke dalam berbagai realisasi internet. Keputusan untuk menggunakan datagram adalah keputusan yang sangat sukses, yang memungkinkan internet mencapai tujuan terpenting dengan sangat sukses. TCP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antara komputer oleh satu komunikasi yang bergabung melalui jaringan internet. TCP atau IP memiliki fungsi untuk berkomunikasi dengan komputer lain menggunakan jaringan komputer akan mengemasnya dalam bentuk paket data dan kirimkan ke komputer tujuan lewat jaringan. Dengan cara data dipecah menjadi paket kecil, kemudian paket dikirim melewati router, setelah itu paket sampai ke tujuan. Batasan kekurangan pada hasil penelitian belum dijelaskan secara mendetail tentang tingkatan-tingkatan pada protokol atau arsitektur yang diasumsikan, dan masih kurangnya pemaparan tentang pendekatan apa yang menentukan hal terpenting pada tujuan utama. Ketiga, tahapan proses perubahan bentuk tiap desain belum mendetail. Opini dari saya pada penelitian ini sangat baik untuk dipelajari karena dibangun berbagai macam protokol atau desain arsitektur untuk penanganan masalah-masalah atau kegagalan pada jaringan, tetapi dalam penyajian tahapan dan tingkatannya belum mendetail sehingga agak sulit untuk dipahami. Dan kesimpulan dari tinjauan kali ini, dalam konteks prioritasnya arsitektur internet sangat berhasil. Protokol banyak digunakan dalam lingkungan komersial dan militer dan telah melahirkan sejumlah
arsitektur serupa. Keberhasilannya memperjelas bahwa dalam situasi tertentu prioritas perancangan tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna yang sebenarnya. Sementara datagram telah berfungsi dengan sangat baik dan memecahkan tujuan paling penting dari internet. Datagram tidak berfungsi dengan baik ketika peneliti mencoba untuk mengatasi beberapa tujuan yang berada di bawah daftar prioritas. Misalnya, tujuan pengelolaan dan akuntabilitas sumber daya terbukti sulit dicapai dalam konteks datagram. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada blok bangunan yang lebih baik daripada datagram untuk arsitektur generasi berikutnya. Dari tinjauan artikel yang di DARPA ini, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan bisa beri saran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.